Selamat berjumpa lagi di channel kami di Kamandiri Media, media belajar akuntansi dan perpajakan. Kali ini saya akan mempersiapkan sistem akuntansi perusahaan dengan ABSS software untuk keperluan manajemen dalam pengambilan keputusan dan undang-undang perpajakan yang berlaku di negara kita. Nah, dalam menyusun laporan keuangan, kita sesuaikan dengan standar akuntansi keuangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di negara kita, yang biasa disebut dengan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang kita buat, terutama pendapatan dan pengeluarannya sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang terbaru. Baiklah, mari kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama kali, BSS software Premier versi 24 ini akan menampilkan sebuah jendela startup seperti ini. Yang pertama di sini adalah open. Jika kita mengaktifkan salah satu data akuntansi perusahaan yang sudah kita buat, kemudian create. Jika kita membuat sebuah data akuntansi perusahaan yang baru, ya, kemudian ekspor. Kalau kita mengklik ini, jika Anda ingin mengeksplorasi contoh data akuntansi yang disertakan pada waktu Anda menginstal ABSS software. Kemudian what's new, apa yang baru dari fitur-fitur yang disediakan oleh ABS Premier versi 24 ini dari versi-versi sebelumnya. Kemudian exit jika ingin mengakhiri atau ingin keluar dari aplikasi. Oke. Pertama, kita akan pilih create, kemudian next. Nah, jika kita membeli ABSS software, maka kita akan mendapatkan serial number, kemudian masukkan nama perusahaan, business registration number. Nah, ini kita buat satu saja, karena kalau kita membeli software ABSS nanti kita akan mendapat 5 database yang bisa kita gunakan untuk perusahaan yang berbeda. Kemudian sales tax ini atau service tax ini sama dengan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Kemudian alamat kita isi. Isikan phone number, fax number, email address, kontak person. Kita klik next aja. Nah, ini adalah tahun buku perusahaan. Nah, tahun buku perusahaan yang kita gunakan tahun 2023. Nah, nanti jika tahun buku kita dari Januari sampai Desember, maka last month of financial year-nya adalah Desember. Kemudian conversion month. Nah, ini kapan kita akan memasukkan transaksi ke dalam bisnis kita. Nah, kalau misalnya kita memasukkan transaksi mulai bulan Juni, maka kita pilih bulan Juni. Nah, kalau kita mau
memasukkan transaksi dari bulan Januari, kita pilih bulan Januari. Kemudian number of accounting period. Nah, di sini ada 12 dan ada 13. Nah, kalau kita pilih 13, berarti di tahun ke-13 nanti kita di bulan ke-13 nanti kita akan membuat yang namanya penyesuaian atau adjustment ya. Nanti misalnya laporan keuangan kita diaudit oleh akuntan publik, nah di situ ada penyesuaian yang harus kita perbaiki, maka di tahun ke-13 ini kita bisa lakukan penyesuaian. Nah, pada kesempatan ini saya akan pilih 13 ya. Kemudian selanjutnya next. Nah, ini kita disuruh mengkonfirmasi lagi ya, meyakinkan bahwa apa yang kita buat ini adalah benar ya. Artinya nanti kalau kita sudah berjalan, nah kita tidak bisa memperbaiki ini ya. Kita harus membuat database baru. Kemudian next. Nah, di sini ada pilihan, ada option dalam membuat chart of account atau account list ya. Yang pertama di sini, I would like to start with one of the list provided by ABSS Premier. Jadinya kita menggunakan account list yang sudah disediakan oleh ABSS Premier. Kemudian ini apabila kita ingin mengimport account list yang sudah ada ya. Opsi yang ketiga, apabila kita ingin membuat dari baru database yang kita buat ya. Nah, ini saya pilih opsi yang ketiga saja ya. Kemudian next. Nah, ini adalah posisi database yang akan kita simpan. Nah, misalnya kalau kita biarkan next, maka database-nya akan tersimpan di drive C ABSS Premier PT Mandiri Sejahtera.myo. Nah, kalau kita mau mengganti bisa ya. Nanti kita bisa tempatkan di mana kita mau menyimpan database tersebut. Oke. Saya biarkan di posisi C, kemudian next. Company file with the sum. Oke, yes ya. Saya tunggu saja. Kemudian saya langsung saja ke command center ya. Nah, oke. Selanjutnya saya akan mulai men-setup dari akun ya. Nanti saya akan membuat chart account yang baru, mulai dari account list. Baik, ikuti video selanjutnya bagaimana cara setup account list sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan perpajakan. Terima kasih atas perhatiannya.